Kehidupan Nina dan Arman telah berjalan dengan cukup baik setelah menikah. Mereka menyewa sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang nyaman, meskipun sederhana. Arman bekerja sebagai seorang staf di sebuah perusahaan kecil, sementara Nina menjalani pekerjaan freelance dari rumah sebagai penulis konten dan editor. Keuangan mereka memang terbatas, tapi mereka selalu berusaha hidup dengan sederhana dan penuh kebahagiaan. Namun, segala sesuatu berubah ketika ayah Arman, seorang pria yang sangat dihormati dan penuh kasih sayang, meninggal dunia karena sakit yang cukup lama. Kematian ayah Arman meninggalkan Bu Sumi, ibu mertuanya, dalam kesedihan yang mendalam. Bu Sumi sudah lama menjadi janda setelah suaminya, yang kini telah tiada, meninggal bertahun-tahun sebelumnya. Sejak itu, ia tinggal sendirian di rumah besar peninggalan suaminya. Kehilangan pasangan hidup membuat Bu Sumi menjadi sosok yang lebih tertutup dan seringkali cemas. Ia merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk dijalani sendirian. Namun, sejak kepergian suaminya, ia belum pernah bisa benar-benar berdamai dengan kesendiriannya. Sebagai anak satu-satunya, Arman merasa bertanggung jawab atas keadaan ibunya. Setelah ayahnya meninggal, ia mengajak Nina untuk tinggal bersama Bu Sumi agar sang ibu tidak merasa kesepian. "Kita akan tinggal bersama ibu sebentar saja, Nina. Aku merasa ia membutuhkan kita," kata Arman suatu malam setelah makan malam bersama. Nina yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk tinggal bersama Bu Sumi. "Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untuk ibumu, Arman. Kalau itu yang kamu inginkan, aku ikut saja," jawab Nina. Meskipun hatinya sedikit berat, ia tahu bahwa tinggal dengan mertua bukanlah pilihan yang mudah. Tapi ia juga paham, sebagai seorang istri, ia harus mendukung keputusan suaminya. Mereka pun memulai kehidupan baru di rumah Bu Sumi. Rumah itu besar dan penuh dengan kenangan masa lalu. Namun, di balik keindahan rumah tersebut, ada kekosongan yang menyelimuti setiap sudutnya. Bu Sumi, yang seharusnya merasa diberkati karena kedatangan anak dan menantu, malah terlihat seperti seorang yang terjebak dalam rutinitas kesendirian yang panjang. Sejak hari pertama mereka tinggal di sana, Nina langsung merasakan perbedaan besar dalam kebiasaan hidup mereka. Bu Sumi adalah wanita yang sangat tegas dan memiliki pandangan hidup yang sangat tradisional. Semua pekerjaan rumah tangga dilakukan dengan cara yang sudah diterima secara turun-temurun. Menurut Bu Sumi, seorang istri harus selalu bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga, tanpa terkecuali. Ini berbeda dengan kebiasaan Nina dan Arman yang saling berbagi tugas dengan cukup fleksibel. Mereka berbagi pekerjaan rumah dan menjaga keseimbangan dalam hubungan, sebuah kebiasaan yang sudah mereka jalani sejak menikah. Namun, Bu Sumi tidak setuju dengan cara itu. "Seharusnya kamu, Nina, yang lebih banyak mengurus rumah ini. Arman bekerja keras di luar, sementara kamu di rumah. Itu sudah menjadi tugasmu," ujar Bu Sumi suatu hari, setelah melihat Nina sedang duduk di meja sambil mengetik di laptop. Nina terkejut dengan komentar Bu Sumi, namun ia memilih untuk tidak menanggapi secara langsung. Ia mencoba berpikir positif dan meyakini bahwa mungkin Bu Sumi hanya merasa cemas setelah kehilangan suaminya. Lagi pula, Nina tidak ingin menambah beban Arman dengan mempertanyakan peraturan di rumah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan mulai meningkat. Bu Sumi tidak hanya mengkritik cara Nina mengelola rumah tangga, tetapi juga seringkali mengomentari penampilan Nina, cara berpakaian, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang seharusnya dianggap biasa. "Kenapa kamu tidak bisa lebih rapi dalam berpakaian? Itu bukan cara yang baik untuk mengelola rumah tangga," kata Bu Sumi suatu pagi, saat Nina sedang membersihkan dapur. Meskipun Nina merasa sedikit terganggu, ia berusaha tetap sabar. "Aku akan lebih perhatian, Bu. Terima kasih sudah mengingatkan," jawab Nina dengan senyuman, meski hatinya mulai terasa berat. Ia mulai merasa bahwa meskipun ia telah melakukan yang terbaik, tak pernah ada cukup yang bisa membuat Bu Sumi puas. Selain masalah rumah tangga, Bu Sumi juga sering mengeluh tentang keuangan. Arman yang bekerja di perusahaan kecil dengan gaji yang terbatas seringkali merasa tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, apalagi setelah ayahnya meninggal. Bu Sumi seringkali meminta tambahan uang, meskipun ia tahu gaji Arman tidak besar. "Arman,
Kamu tahu sendiri bagaimana kondisi ibu. Gaji kamu itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu butuh uang lebih untuk biaya hidup, terutama biaya pengobatan. Tolong bantu ibu, kata Bu Sumi suatu hari. Arman merasa tertekan. Ia ingin membantu ibunya, namun ia juga sadar bahwa gaji yang diterimanya tak banyak. Aku akan coba, Bu. Tapi kamu harus mengerti bahwa aku juga harus mengatur keuangan untuk rumah tangga kita, jawab Arman dengan lembut. Nina menyadari betapa berat beban yang dirasakan Arman. Namun, ia juga merasa khawatir dengan permintaan Bu Sumi yang terus-menerus. Arman, aku rasa kita perlu membicarakan ini. Mungkin ada cara lain untuk membantu ibu tanpa mengorbankan semua yang kita miliki, kata Nina saat mereka berbicara di malam hari setelah Bu Sumi tidur. Arman mengangguk, tetapi ia merasa bingung. Ia ingin memenuhi kebutuhan ibunya, tetapi ia juga ingin menjaga stabilitas keuangan keluarga kecil mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah keuangan ini menjadi semakin besar dan lebih sering menjadi topik perdebatan di antara mereka. Meskipun demikian, Nina selalu berusaha untuk tidak terbawa emosi. Ia tahu bahwa Bu Sumi membutuhkan perhatian dan bantuan, tetapi ia juga menyadari bahwa batasan-batasan perlu dijaga dalam setiap hubungan. Ia hanya berharap suatu saat nanti, Bu Sumi bisa lebih mengerti tentang cara hidup mereka yang lebih fleksibel dan saling berbagi. Namun, saat itu, semuanya masih jauh dari harapan. Nina hanya bisa berharap, suatu saat nanti, semuanya akan menjadi lebih baik. Kehidupan rumah tangga Nina dan Arman mulai dipenuhi dengan kekhawatiran yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Bu Sumi, mereka merasa semakin terjepit oleh tuntutan hidup yang semakin besar. Meskipun Arman bekerja keras, gajinya yang hanya 3 juta rupiah per bulan sangat terbatas, terutama di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Sebagai seorang anak yang baik, Arman merasa wajib untuk memenuhi permintaan ibunya, meskipun ia sendiri tahu bahwa keuangan mereka tidak cukup untuk itu. Bu Sumi, meskipun tidak pernah secara langsung mengatakan hal ini, seringkali memberi kode tentang kebutuhan finansialnya. Ia tidak bisa menutupi kenyataan bahwa rumah besar yang mereka tinggali membutuhkan banyak perawatan dan biaya tambahan. Biaya rumah, tagihan listrik, serta obat-obatan yang harus dibayar setiap bulan semakin memberatkan beban Bu Sumi. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk menjaga martabatnya, Bu Sumi tak bisa menghindari kenyataan bahwa ia membutuhkan bantuan dari anaknya. Arman, ibu sudah bilang berkali-kali, rumah ini semakin tua, biaya pengobatan ibu juga semakin tinggi. Kamu harus membantu ibu lebih banyak. Gaji kamu itu tidak cukup. Ibu benar-benar kesulitan, ujar Bu Sumi suatu malam, setelah makan malam. Arman hanya bisa menghela napas panjang, merasa terjepit antara tuntutan ibu dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri. Aku sudah berusaha, Bu. Tapi kamu juga tahu kan, kita harus menjaga pengeluaran. Gaji aku terbatas. Aku tidak bisa memberi lebih dari itu, jawab Arman dengan nada yang lebih hati-hati. Mendengar jawaban itu, Bu Sumi tidak terlihat puas. Ia selalu merasa bahwa anaknya bisa memberi lebih banyak, dan itu membuatnya terus meminta tambahan setiap kali ada kesempatan. Tapi, Arman, ibu kan tidak meminta banyak. Ibu hanya butuh sedikit untuk kebutuhan sehari-hari dan pengobatan, kata Bu Sumi, sesekali melirik Nina yang duduk di sebelah Arman. Nina merasa cemas, menyadari bahwa gaji Arman yang kecil hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga mereka, apalagi dengan tambahan tuntutan dari Bu Sumi. Dalam hatinya, ia merasa bahwa beban ini semakin berat. Ia tahu bahwa Arman sudah melakukan yang terbaik, tetapi tuntutan dari ibu mertuanya yang terus-menerus seakan tak ada habisnya. Setelah beberapa minggu menghadapi tekanan ini, Nina merasa bahwa mereka perlu menjaga jarak antara masalah keuangan mereka dengan Bu Sumi. Ia tak ingin lebih banyak beban yang datang dari mertua mereka. Pada suatu malam, saat mereka berdua sedang duduk di ruang tamu setelah Bu Sumi tidur, Nina akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Arman. Arman, aku rasa kita perlu sedikit menjaga jarak tentang keuangan kita. Mungkin kamu harus merahasiakan gaji kamu dari ibu. Aku tahu dia ingin yang terbaik, tapi tekanan ini mulai terasa berat, ujar Nina dengan cemas.
Arman menatap Nina sejenak. Ia tahu bahwa Nina selalu berpikir rasional, tetapi ia juga merasa terikat oleh tanggung jawab kepada ibunya. Tapi, Nina, bagaimana jika ibu merasa kecewa? Dia sudah kehilangan ayah, dan dia sangat bergantung padaku. Jawab Arman dengan ragu. Arman, aku paham. Aku benar-benar paham. Tapi jika kita terus seperti ini, kita akan kesulitan. Gaji kamu hanya cukup untuk kita bertahan hidup. Dan aku tidak ingin Bu Sumi berpikir kita punya lebihannya karena kita memberi sedikit lebih banyak. Aku takut ini akan semakin menambah beban kita. Jawab Nina, mencoba meyakinkan suaminya. Arman terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Nina benar. Jika mereka tidak bisa mengatur keuangan dengan lebih baik, kehidupan mereka akan semakin tertekan. Baiklah, aku akan coba untuk merahasiakan detail gaji ini. Tapi aku harap ibu tidak merasa tersinggung, kata Arman akhirnya. Nina mengangguk, merasa sedikit lega. Mereka memutuskan untuk mencoba langkah tersebut dengan hati-hati, berharap agar tidak ada lagi ketegangan yang muncul akibat masalah keuangan ini. Namun, meskipun mereka sudah berusaha menjaga jarak, Bu Sumi tetap saja merasakan bahwa ada yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Nina yang semakin sering menerima paket dari berbagai online shop. Setiap kali Nina menerima paket, Bu Sumi akan melirik dengan tatapan sinis, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nina, kamu beli barang apa lagi itu? Bukankah kita sudah cukup kesulitan dengan pengeluaran sehari-hari? Ujar Bu Sumi suatu pagi saat melihat Nina sedang membuka sebuah paket. Nina terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Oh, ini hanya barang kecil, Bu. Tidak ada yang mahal. Aku cuma perlu beberapa peralatan untuk bekerja, jawab Nina, mencoba menjelaskan dengan santai. Tapi Bu Sumi tidak terlihat puas dengan jawaban itu. Kamu pasti membeli barang-barang yang tidak perlu. Kamu selalu membeli sesuatu setiap bulan. Itu hanya akan menambah pengeluaran. Arman sudah bekerja keras, dan kamu malah menghabiskan uangnya untuk hal-hal tidak penting. Ujar Bu Sumi, suaranya mulai meninggi. Nina merasa tersinggung, meskipun ia berusaha menahan emosi. Ia tahu bahwa Bu Sumi tidak sepenuhnya mengerti bagaimana cara hidup mereka. Nina sendiri bekerja dari rumah sebagai penulis konten, dan sebagian besar pengeluaran untuk barang-barang tersebut adalah untuk mendukung pekerjaannya. Namun, Bu Sumi tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Ia hanya melihat bahwa Nina sering membeli barang, yang membuatnya menganggap Nina sebagai penyebab utama pengeluaran berlebihan. Bu, aku hanya membeli apa yang memang aku butuhkan untuk bekerja. Ini bukan pemborosan, jawab Nina, mencoba tetap sabar. Namun, Bu Sumi tetap menganggap bahwa Nina telah menghabiskan uang Arman dengan sia-sia. Ibu tidak peduli dengan alasanmu. Nina, yang ibu lihat adalah kamu selalu menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk hal-hal penting. Ini membuat ibu khawatir, katanya dengan tegas. Situasi ini semakin memanas. Nina merasa semakin tertekan dengan sikap Bu Sumi yang semakin kritis terhadapnya, sementara Arman yang berada di tengah-tengah, tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Ia ingin membela istrinya, tetapi ia juga tidak ingin membuat ibunya merasa tersinggung atau kecewa. Konflik yang awalnya berkisar pada masalah keuangan kini mulai berkembang menjadi perdebatan yang lebih emosional dan lebih sulit untuk diselesaikan. Hari demi hari, Nina semakin merasa terisolasi di rumah itu. Bu Sumi, meskipun tidak langsung mengungkapkan ketidaksenangannya, tetap saja memancarkan aura kecemasan yang selalu terlihat di matanya setiap kali ia melihat Nina duduk di depan laptopnya. Nina tahu betul bahwa ibunya Arman menganggap pekerjaan yang ia lakukan dari rumah tidaklah serius. Bu Sumi hanya melihatnya sebagai seorang istri yang terus-menerus bermain-main dengan teknologi, tanpa mengerti tanggung jawab rumah tangga yang sebenarnya. Padahal, Nina sebenarnya sedang bekerja keras untuk membantu keuangan rumah tangga mereka dengan menulis artikel dan konten online yang ia kerjakan dengan sepenuh hati. Setiap kali Nina membuka laptopnya, Bu Sumi akan melihatnya dengan pandangan sinis. Terkadang, ia mencemooh Nina dengan perkataan yang lebih tersirat daripada langsung. Kamu itu, Nina, bukannya membantu Arman dengan pekerjaan rumah, malah sibuk dengan laptop itu.
Ibu kan gak pernah lihat kamu beres-beres rumah atau masak. Kamu hanya duduk di situ saja, ujar Bu Sumi dengan nada menyindir. Seolah-olah pekerjaan Nina yang ia lakukan hanya sekadar main-main. Nina yang sedang fokus mengetik artikel di laptopnya berusaha untuk tidak mendengarkan. Namun, ia tak bisa menghindar dari perasaan terpojok. Setiap sindiran itu seperti tusukan halus yang menusuk hatinya. Ia tahu bahwa Bu Sumi tidak memahami pekerjaan yang dilakukannya. Bu Sumi selalu menganggap pekerjaannya sebagai sesuatu yang tidak produktif, sementara kenyataannya, pekerjaan Nina dari rumah ini sudah memberikan kontribusi keuangan yang cukup berarti untuk rumah tangga mereka. Suatu malam, saat Nina sedang mengerjakan tugas menulis di depan laptop, Bu Sumi kembali muncul, kali ini dengan raut wajah yang tidak bisa disembunyikan. Lagi-lagi kamu main laptop? Arman bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kamu malah sibuk dengan itu. Kalau tidak membantu di rumah, setidaknya bantu dengan pekerjaan rumah, bukan hanya duduk di depan layar. Ujarnya, kali ini lebih tegas. Nina menahan napas. Sudah berulang kali ia menjelaskan bahwa pekerjaannya dari rumah itu untuk menghasilkan uang, tetapi Bu Sumi tetap tidak bisa menerima kenyataan itu. Nina tahu bahwa ibunya Arman datang dari generasi yang sangat berbeda, di mana bekerja di luar rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga adalah prioritas utama. Dalam pandangan Bu Sumi, pekerjaan yang dilakukan Nina dengan menggunakan teknologi dianggap tidak nyata, tidak sebanding dengan pekerjaan fisik yang harus dikerjakan setiap hari di rumah. Aku sedang bekerja, Bu. Ini pekerjaan yang aku lakukan untuk membantu kita, dan aku mendapat penghasilan dari sini. Tidak ada yang sia-sia. Jawab Nina dengan suara yang dipenuhi kesabaran, meskipun ia merasa semakin tertekan. Bu Sumi hanya mengangkat bahu dan berbalik pergi dengan wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan. Bekerja ya bekerja, tapi jangan sampai lupa dengan rumah. Kalau kamu terlalu sibuk dengan laptop, nanti siapa yang urus rumah ini? Kata Bu Sumi dengan nada kecewa, sebelum meninggalkan Nina sendirian dengan rasa yang semakin berat di dada. Setelah Bu Sumi pergi, Nina kembali menatap layar laptopnya. Ia merasa sangat lelah. Semua yang ia lakukan seolah tidak dihargai. Padahal, pekerjaannya itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebaikan mereka semua. Ia merasa seperti berada dalam posisi yang sulit, terjebak antara tanggung jawab kepada keluarganya dan ingin memberikan kontribusi yang berarti. Namun, apa yang ia lakukan tidak pernah dipandang dengan baik oleh Bu Sumi. Setiap langkahnya seakan dipertanyakan. Beberapa hari kemudian, Bu Sumi kembali memperlihatkan ketidaksenangannya terhadap kebiasaan Nina yang sering bekerja di depan laptop. Kali ini, ia bahkan terang-terangan mengatakan apa yang selama ini ia pikirkan. Aku tidak mengerti. Nina, mengapa kamu selalu sibuk dengan laptop itu? Apakah pekerjaan kamu itu benar-benar menghasilkan uang? Aku lihat kamu cuma sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, dan aku khawatir kalau kita terus begini, kita akan semakin terpuruk, ujar Bu Sumi, dengan nada menuduh yang semakin jelas. Nina merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia ingin sekali menjelaskan semuanya kepada Bu Sumi, ingin membuatnya mengerti bahwa pekerjaan yang dilakukannya tidak kalah pentingnya dengan pekerjaan rumah tangga yang lebih fisik. Namun, ia tahu bahwa menjelaskan itu tidaklah mudah. Sepertinya, Bu Sumi sudah memiliki pandangan yang kuat bahwa segala hal yang dilakukan di depan laptop adalah pekerjaan yang tidak berguna, sementara pekerjaan rumah tangga yang dilakukan dengan fisik adalah satu-satunya yang dianggap benar. Di sisi lain, Arman yang mendengar percakapan tersebut merasa semakin terbelah. Ia tahu bahwa Nina benar, tetapi ia juga tahu betapa besar perhatian yang ibunya butuhkan. Ia merasa tidak bisa mengabaikan kebutuhan ibu, tetapi di saat yang sama, ia ingin membela istrinya. Arman merasa tertekan dan bingung dengan situasi ini, semakin tidak tahu harus berada di pihak mana. Suatu malam, setelah Bu Sumi tidur, Arman mendekati Nina yang sedang duduk di depan laptop, menyelesaikan pekerjaan terakhirnya untuk malam itu. Nina, aku minta maaf kalau ibuku terus memperlakukanmu seperti itu. Aku tahu kamu bekerja keras. Tapi aku juga tahu bagaimana ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin mendukungmu, tetapi aku juga tidak ingin membuat ibu merasa diabaikan, kata Arman dengan penuh penyesalan, duduk di sebelah Nina.
Nina hanya menghela napas panjang. Aku tahu, Arman. Aku tahu ibu cuma khawatir. Tapi ini semakin sulit. Aku bekerja keras untuk membantu kita. Tapi sepertinya semua yang aku lakukan selalu salah di matanya. Aku hanya ingin dihargai atas usaha yang aku lakukan, bukan hanya menjadi sasaran kritik setiap saat. Arman meraih tangan Nina, menggenggamnya erat. Aku mengerti. Nina, aku akan berbicara lagi dengan ibu. Aku akan berusaha menjelaskan tentang pekerjaanmu dan betapa pentingnya itu bagi kita. Aku tidak ingin kamu merasa sendiri dalam hal ini. Meskipun Nina merasa sedikit lebih lega dengan dukungan Arman, ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Ketegangan semakin meningkat, dan ia merasa semakin sulit untuk mempertahankan keseimbangannya. Bagaimanapun juga, ia harus melanjutkan pekerjaan untuk keluarganya. Tetapi ia juga tidak ingin terus-menerus berada dalam konflik dengan Bu Sumi. Setiap detik yang berlalu, Nina merasa semakin terhimpit. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus terus berjuang, meskipun seberat apapun perasaan yang ia alami. Puncak dari segala ketegangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan akhirnya tiba pada suatu sore yang terasa panas dan memekakan telinga. Matahari mulai meredup. Tetapi di rumah Bu Sumi, suasana justru semakin memanas. Setelah makan malam sederhana yang penuh dengan percakapan yang dingin, Nina kembali duduk di depan laptopnya, seperti biasa. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Sudah terlalu sering ia menjelaskan bahwa pekerjaannya dari rumah adalah untuk membantu mereka, tetapi Bu Sumi tidak pernah bisa menerima itu. Hari itu, Nina menerima beberapa paket besar dari online shop yang ia pesan beberapa minggu sebelumnya. Paket-paket itu berisi perlengkapan kerja dan beberapa barang yang ia anggap penting. Meskipun ia tahu bahwa Bu Sumi mungkin akan mengkritiknya lagi, Nina merasa tak bisa menunda lagi untuk membukanya. Ia berusaha untuk tidak mempedulikan suara Bu Sumi yang sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Namun, Bu Sumi tidak bisa menahan diri. Beberapa detik setelah Nina membuka salah satu paket, Bu Sumi masuk ke ruang tamu dan langsung melangkah ke arah Nina dengan langkah cepat. Matanya terbakar dengan amarah yang sudah lama terkumpul. Nina! Suara Bu Sumi terdengar keras, memecah keheningan malam itu. Apalagi ini? Apa kamu tidak malu? Setiap hari aku lihat kamu cuma duduk di depan laptop dan sekarang, kamu malah memboroskan uang untuk barang-barang yang gak jelas itu. Arman bekerja keras, dan kamu malah terus menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Nina terdiam sejenak, merasa panas di wajahnya. Ia sudah tidak bisa lagi menahan emosi yang selama ini terkumpul. Ia menatap Bu Sumi dengan mata yang mulai memerah, dan meskipun ia tahu ini adalah momen yang sangat emosional, ia tak bisa lagi menahan diri. Bu, aku bekerja, kata Nina dengan suara yang bergetar, tetapi penuh dengan kekuatan. Aku bekerja keras dari rumah untuk membantu kita. Semua barang ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk pekerjaanku. Semua yang aku lakukan adalah untuk kita. Kenapa ibu tidak bisa menghargai itu? Bu Sumi, yang sudah terlanjur marah, langsung mengangkat tangannya. Pekerjaan apa itu? Kamu cuma duduk di depan komputer dan mengetik. Itu bukan pekerjaan yang pantas untuk seorang istri. Kamu hanya menghabiskan waktu dan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Arman, yang mendengar suara tinggi dari kedua wanita itu, langsung berlari ke ruang tamu. Ia melihat Nina yang tampak marah. Wajahnya memerah karena menahan amarah. Sementara Bu Sumi berdiri dengan ekspresi penuh kemarahan. Arman bisa merasakan ketegangan yang begitu tebal di udara. Ibu, jangan bicara seperti itu, seru Arman, mencoba menenangkan. Nina bekerja keras dari rumah. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga untuk masa depan kita. Kenapa ibu tidak bisa menghargai apa yang dia lakukan? Namun, Bu Sumi tidak bisa menahan amarahnya. Apa kamu juga berpihak pada istrimu, Arman? Kamu biarkan dia terus menghabiskan uang tanpa peduli. Kita sudah susah, dan kamu malah mendukungnya. Ini semua salahmu juga. Bu Sumi mulai menangis, kecewa, dan merasa terabaikan oleh anaknya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Tapi,
Kamu malah membiarkan semuanya berantakan. Nina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Arman, yang biasanya bisa menjadi penengah, kini terjebak dalam situasi yang sulit. Ia melihat kedua wanita yang sangat berarti dalam hidupnya saling melukai satu sama lain. Tanpa sadar, ia mulai merasa terjepit dalam dilema yang tak berujung. Ia ingin mendukung istrinya, tetapi ia juga ingin menjaga perasaan ibunya. Bu, aku tahu kamu khawatir. Tapi, aku sudah berusaha. Aku bekerja keras untuk kita semua. Aku ingin kita bisa hidup dengan lebih baik, kata Nina. Suaranya mulai gemetar, tapi penuh dengan rasa frustrasi. Aku tidak pernah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Ini semua untuk pekerjaan yang aku lakukan. Bu Sumi menatap Nina dengan mata yang penuh air mata. Aku hanya tidak ingin kalian terjerumus ke dalam kebangkrutan karena kesalahan kecil. Aku tidak ingin kamu, Arman, terlena oleh kebiasaan boros istrimu. Nina merasa seperti dinding raksasa telah terbentuk di antara dirinya dan ibu mertuanya. Kata-kata itu benar-benar melukai hatinya. Ia ingin sekali menjelaskan lebih jauh, tetapi setiap kali ia mencoba, Bu Sumi selalu membantah dan melanjutkan dengan kritik yang semakin tajam. Arman merasa sangat bingung. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara mendamaikan situasi ini. Ia hanya ingin ketenangan, tetapi ketenangan itu sepertinya semakin menjauh dari mereka. Mungkin kita perlu waktu untuk tenang dulu, kata Arman, berusaha menjaga kewarasan di tengah perdebatan yang semakin keras. Ibu, Nina, aku harap kalian berdua bisa menenangkan diri. Namun, kata-kata Arman tidak bisa meredakan ketegangan yang ada. Bu Sumi, yang merasa tidak dihargai dan semakin kecewa, akhirnya meninggalkan mereka berdua tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan ke kamarnya dengan langkah berat, meninggalkan ruang tamu yang kini terasa semakin sunyi. Nina duduk di sofa, masih merasa marah dan terluka. Ia ingin sekali berteriak, ingin meluapkan segala emosi yang tertahan selama ini. Namun, ia tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Arman duduk di sampingnya, dengan wajah yang penuh penyesalan. Sabar, Nina. Aku akan berbicara dengan ibu lagi. Aku janji akan berusaha lebih keras untuk membuatnya mengerti, kata Arman, mencoba menghibur Nina meskipun ia merasa tidak tahu harus bagaimana. Nina mengangguk perlahan, tetapi hatinya terasa kosong. Ia tidak tahu lagi seberapa lama ia bisa bertahan dengan semua ketegangan ini. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih apa. Apakah ia harus terus berjuang untuk membuktikan kepada Bu Sumi bahwa ia bekerja dengan sungguh-sungguh? Ataukah ia harus menerima kenyataan bahwa hubungan dengan ibu mertuanya mungkin tidak akan pernah menjadi baik? Keputusan yang ada di tangannya semakin berat, dan malam itu terasa sangat panjang. Keesokan harinya, ketegangan di rumah Bu Sumi masih terasa sangat kuat. Arman dan Nina tidak berbicara banyak di meja makan. Bu Sumi yang biasanya duduk dengan tenang di pojok ruang makan kini tampak lebih pendiam dari biasanya. Suasana hening itu membuat Nina semakin merasa terjepit. Selama berhari-hari, ia merasa seperti orang luar di rumah itu, tidak dihargai meski ia sudah melakukan yang terbaik. Namun, Nina merasa bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Ia tahu bahwa ada satu hal yang harus dilakukannya, mengungkapkan kebenaran. Sebelum semuanya semakin buruk, ia harus memberi Bu Sumi pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya ia lakukan. Setelah sarapan, saat Bu Sumi pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Nina memutuskan untuk membuka hati kepada Arman. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kebisuan yang telah menyelubungi rumah mereka. Nina, ada apa? Arman bertanya dengan khawatir saat melihat istrinya duduk termenung di ruang tamu, tampak jauh di dalam pikirannya. Nina, aku merasa kita harus bicara serius. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, kata Nina dengan suara yang agak tergetar. Aku harus mengungkapkan sesuatu padamu, yang mungkin selama ini kamu tidak tahu. Arman duduk di samping Nina, menyentuh tangan istrinya dengan lembut. Apa yang terjadi, Nina? Jangan ragu untuk bilang, aku di sini untuk mendengarkan. Nina menarik napas dalam-dalam, kemudian menatap Arman dengan mata yang serius.
Aku sebenarnya tidak hanya duduk-duduk main laptop. Pekerjaan yang aku lakukan itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Arman, aku bekerja online. Aku menulis artikel dan konten untuk beberapa klien. Aku juga melakukan riset pasar dan membantu beberapa bisnis kecil untuk membuat strategi pemasaran mereka. Aku mendapat penghasilan dari itu semua. Dan aku melakukan itu bukan hanya untuk hobi, tapi untuk membantu kita. Agar kamu tidak merasa terlalu terbebani dengan gaji yang hanya cukup-cukup saja. Arman terdiam, terlihat kaget dan sedikit bingung. Jadi kamu benar-benar bekerja, Nina? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku tentang hal ini sebelumnya? Nina menunduk sejenak, merasa sedikit kecewa. Aku tahu kamu pasti akan khawatir. Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani lebih lagi dengan segala hal yang harus kita tanggung bersama. Aku juga takut jika ibu tahu, dia pasti akan menganggap aku hanya menghabiskan uang tanpa tujuan, seperti yang dia katakan selama ini. Arman mengangguk pelan. Kini mulai menyadari apa yang selama ini terjadi. Ia merasa bersalah karena tidak lebih peka terhadap apa yang dilakukan istrinya. Aku minta maaf. Nina, aku tidak tahu kalau kamu sudah bekerja keras seperti itu. Seharusnya aku tahu dan mendukungmu. Seharusnya kita saling berbicara lebih sering, Arman, ujar Nina dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak ingin terus merasa seperti aku sedang menyembunyikan sesuatu darimu. Aku hanya ingin kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, tanpa ada tekanan dari manapun. Arman meraih tangan Nina dan menggenggamnya erat. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih terbuka dan mendukungmu. Aku akan bicara dengan ibu, menjelaskan tentang pekerjaanmu dan bagaimana itu bisa membantu keuangan kita. Beberapa jam kemudian, Bu Sumi kembali ke rumah dengan membawa beberapa tas belanjaan. Ketika ia masuk ke dalam rumah, suasana sudah sedikit lebih tenang. Ia meletakkan belanjaannya di meja dapur dan berjalan menuju ruang tamu, di mana Nina dan Arman sedang duduk bersama. Bu Sumi menatap mereka berdua dengan ekspresi yang masih penuh keraguan. Ada apa ini? Kenapa kalian tampak serius sekali? Tanya Bu Sumi, yang mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa di udara. Arman yang sudah siap dengan keputusan, berdiri dan menatap ibunya dengan penuh keyakinan. Bu, ada sesuatu yang perlu kami jelaskan. Aku dan Nina sudah berbicara tentang hal ini. Nina selama ini bekerja dari rumah. Dia menulis artikel dan melakukan pekerjaan lain secara online. Dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu, dan ini adalah usaha yang sah untuk membantu kita semua. Bu Sumi terkejut, tidak bisa langsung mencerna informasi itu. Apa? Kamu bekerja? Tapi kamu cuma duduk di depan laptop setiap hari. Kenapa kamu tidak pernah bilang hal ini padaku? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Nina menghela napas dan berdiri, menatap ibunya dengan tegas namun penuh kesabaran. Ibu, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikan sesuatu darimu. Aku tahu ibu khawatir, tetapi pekerjaan ini sangat penting bagiku. Aku bekerja untuk membantu keuangan keluarga kita. Aku membeli barang-barang itu bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk mendukung pekerjaan yang aku lakukan. Bu Sumi diam sejenak, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Nina. Rasanya, dunia di sekitarnya berputar pelan-pelan, seperti sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru ia dengar. Ia mengingat kembali semua kritik dan kata-kata tajam yang ia lontarkan kepada Nina. Kini, semuanya mulai terasa berbeda. Bu Sumi merasa bingung, tetapi pada saat yang sama, ia merasa malu karena telah meremehkan usaha menantunya. Nina. Bu Sumi berkata pelan, suaranya serak. Aku tidak tahu kalau kamu sudah berusaha seperti itu. Maafkan aku, Nina. Aku hanya takut kalau kamu akan menghabiskan uang tanpa kontrol. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan Arman. Nina menatap ibu mertuanya dengan lembut. Aku mengerti, Bu. Aku tahu ibu hanya khawatir. Tapi, aku ingin ibu tahu bahwa aku bekerja untuk kita, bukan hanya untuk diriku sendiri. Semua yang aku lakukan adalah untuk keluarga ini. Bu Sumi mulai menundukkan kepala, merasa bersalah. Aku salah. Nina,
Aku tidak seharusnya menghakimi kamu tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Arman yang mendengar percakapan ini merasa sedikit lega. Meskipun hubungan mereka masih jauh dari sempurna, setidaknya ada langkah maju menuju pemahaman. Ia merasa bisa sedikit bernapas lega, karena akhirnya, ibunya mulai mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih sudah mengerti, Bu, kata Nina dengan suara penuh harap. Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan lebih tenang dan saling mendukung. Bu Sumi mengangguk perlahan. Aku akan berusaha untuk lebih menghargai dan memahami kamu, Nina. Maafkan aku kalau selama ini aku terlalu keras pada kamu. Nina tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Kita semua bisa belajar dari kesalahan. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, suasana di rumah terasa sedikit lebih ringan. Meski masalah belum sepenuhnya selesai, Nina merasa sedikit lega. Sekarang, yang terpenting adalah bisa saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Mungkin, ini adalah awal dari perubahan yang lebih baik dalam hubungan mereka. Setelah pengungkapan kebenaran itu, suasana di rumah Bu Sumi terasa berbeda. Meski tidak semua masalah terselesaikan dalam satu malam, ada secercah harapan yang mulai muncul. Bu Sumi, yang sebelumnya selalu terjebak dalam kecemasan dan kritik, kini tampak lebih tenang. Arman dan Nina tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun mereka merasa lega karena akhirnya bisa berbicara terbuka. Hari itu, setelah beberapa hari berlalu pasca pengungkapan, Nina memutuskan untuk berbicara lebih lanjut dengan Bu Sumi. Ia merasa bahwa penting untuk menyelesaikan segala ketegangan dan memberi Bu Sumi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Nina ingin hubungan mereka bisa kembali harmonis, meski harus dimulai dari langkah kecil. Malam itu, setelah makan malam, Bu Sumi duduk di ruang tamu sambil menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga. Nina masuk ke ruang tamu, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah ibu mertuanya dengan hati-hati, mencoba untuk tidak langsung membuka pembicaraan yang berat. Bu, bolehkah aku bicara sedikit? Kata Nina pelan, mencoba mengukur suasana hati Bu Sumi. Bu Sumi menatap Nina dengan mata yang agak lelah. Tetapi ada sedikit kelembutan di sana. Tentu. Nina, ada apa? Kamu tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Nina menarik napas dalam-dalam. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena akhirnya ibu bisa mengerti. Aku tahu selama ini kita banyak berbeda pendapat, dan aku merasa kesulitan untuk menjelaskan diriku. Aku ingin ibu tahu bahwa aku selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga ini. Aku tidak ingin ada jarak di antara kita. Bu Sumi terdiam sejenak, merenung seolah berpikir dalam-dalam. Lalu, dengan suara pelan dan sedikit terbata, ia mulai berbicara. Nina, aku menyesal. Aku sudah banyak mengkritik kamu tanpa mengetahui semuanya. Aku hanya khawatir tentang Arman dan tentang masa depan kalian berdua. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kekhawatiranku. Dan seringkali aku hanya menyalahkan tanpa mencari tahu lebih dulu. Nina merasa hatinya sedikit lebih ringan mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Bu Sumi tidak bermaksud jahat. Hanya saja kekhawatirannya selama ini terkadang teralihkan oleh prasangka dan ketakutannya sendiri. Bu, aku mengerti. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk kami berdua. Jawab Nina dengan penuh pengertian. Aku hanya berharap kita bisa saling memahami. Dan aku ingin bisa menjaga hubungan ini dengan baik. Tidak mudah bagi aku untuk tinggal serumah, apalagi dengan banyak perbedaan. Tapi aku berjanji akan berusaha lebih baik. Bu Sumi mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku juga merasa bersalah. Nina, aku tidak tahu bagaimana cara menjadi ibu mertua yang baik untukmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi aku malah sering membuatmu merasa tertekan. Aku meminta maaf, Nina. Air mata Bu Sumi mulai mengalir di pipinya. Nina terkejut melihat ibunya menangis, dan tanpa ragu, ia meraih tangan Bu Sumi dengan lembut. Bu, tidak perlu menangis. Kita semua hanya manusia yang punya kelemahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nina merasa ada kedamaian yang kembali hadir di rumah itu.
Bu Sumi meminta maaf dengan tulus, dan Nina menerimanya dengan lapang dada. Semua ketegangan yang sudah lama terpendam perlahan mulai reda. Arman, yang dari tadi memperhatikan percakapan itu, merasa bangga pada istrinya yang sabar dan pengertian. Ia juga merasa lebih lega karena ibunya akhirnya bisa mengakui kesalahannya. "Terima kasih sudah mengerti, Bu," kata Arman, yang ikut bergabung di ruang tamu. "Aku tahu hubungan kita tidak akan sempurna, tapi jika kita saling memahami, kita pasti bisa melewati semuanya." "Ya, Arman," jawab Bu Sumi, menyeka air mata. "Aku akan berusaha lebih terbuka, dan aku akan belajar untuk lebih menghargai Nina. Terima kasih telah bersabar dengan aku." Nina tersenyum kecil, merasa lega. "Aku juga akan berusaha lebih baik, Bu. Kita pasti bisa berjalan bersama ke depan." Hari itu, tidak ada lagi pertengkaran atau ketegangan yang meruncing. Mereka bertiga duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, dan menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hubungan keluarga. Meskipun tidak mudah, mereka tahu bahwa dengan komunikasi yang terbuka dan saling pengertian, semua masalah bisa dihadapi. Keesokan harinya, Bu Sumi mulai berubah. Ia lebih sering memberikan pujian kecil kepada Nina dan tidak lagi mencampuri urusan keuangan mereka. Meskipun masih ada kebiasaan lama yang perlu diperbaiki, langkah pertama menuju kedamaian telah diambil. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Nina tahu bahwa meskipun Bu Sumi sudah mulai bisa menerima dan lebih menghargainya, ia tetap harus menjaga batasan dan terus berkomunikasi dengan Arman untuk memastikan tidak ada lagi tekanan yang datang dari ibu mertuanya. Pada saat itu, Nina merasa sedikit lebih percaya diri. Ia tahu bahwa hubungan mereka masih jauh dari sempurna, tetapi setidaknya kini ada harapan untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah rusak. Sebuah permulaan baru, bukan hanya untuk Nina dan Arman, tetapi juga untuk Bu Sumi, yang mulai belajar menerima kenyataan dan beradaptasi dengan kehidupan yang lebih modern dan penuh tantangan. Kini, Nina tidak lagi merasa terjebak dalam peran sebagai menantu yang selalu disalahkan. Ia merasa bahwa dengan keberanian untuk berbicara jujur dan menunjukkan usahanya, ia bisa mempertahankan integritasnya sebagai istri dan individu yang memiliki tujuan serta impian sendiri. Meskipun perjalanan masih panjang, langkah-langkah kecil yang mereka ambil setiap hari membangun pondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan di rumah Bu Sumi mulai kembali tenang, meskipun masih ada beberapa ketegangan yang mengambang. Nina dan Arman merasa bahwa hubungan mereka dengan Bu Sumi semakin membaik, namun mereka juga mulai merasakan bahwa tinggal bersama Bu Sumi bukanlah solusi terbaik untuk semua pihak. Meskipun Bu Sumi sudah mulai menerima Nina dengan lebih baik, banyak hal yang tidak bisa mereka atasi dengan cepat. Bu Sumi, yang telah terbiasa dengan cara hidup tertentu, tetap merasa kesulitan beradaptasi dengan kehadiran Nina yang memiliki rutinitas dan cara pandang yang berbeda. Begitu pula dengan Nina, meskipun ia berusaha sabar dan pengertian, ada banyak momen di mana ia merasa tertekan oleh pengawasan dan kritik Bu Sumi yang masih sering muncul. Arman, yang berada di tengah-tengah dua dunia, merasa bahwa hidup di rumah ibu dan istri bukanlah hal yang ideal. Ia merasakan adanya ketegangan yang tak terucapkan, dan meskipun ia berusaha seimbang dalam mendukung kedua pihak, ia merasa semakin cemas. Arman tahu bahwa ada satu keputusan yang harus diambil demi kebaikan bersama, keputusan yang mungkin sulit, tetapi perlu dilakukan demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Suatu malam, setelah makan malam, Arman memutuskan untuk berbicara terbuka dengan Nina. Ia tahu bahwa sudah saatnya untuk membuat keputusan yang berat. "Nina, aku pikir kita perlu bicara serius," kata Arman dengan nada lembut tetapi penuh keseriusan. "Aku merasa ini sudah terlalu lama kita jalani, dan meskipun hubungan kita dengan ibu semakin baik, aku merasa ini bukan kehidupan yang ideal untuk kita." Nina menatap suaminya, merasakan kecemasan di mata Arman. "Apa maksudmu, Arman? Apakah ada yang mengganggumu?" tanyanya, sedikit khawatir. Arman menghela napas panjang. "Aku merasa kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Meskipun Bu Sumi mulai bisa menerima kita, ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dalam satu rumah. Aku tahu kamu merasa tertekan, dan aku juga merasa kesulitan berada di tengah-tengah.
Ini bukan salah siapa-siapa. Tapi aku rasa kita perlu ruang untuk membangun kehidupan kita sendiri. Nina terdiam sejenak, mencerna kata-kata Arman. Selama ini, ia memang merasa cemas dan tidak nyaman dengan banyaknya ketegangan yang muncul, meskipun ia berusaha keras untuk memahami dan mendukung Bu Sumi. Ia merasa tidak pernah benar-benar bisa bernafas dengan bebas di rumah itu. Jadi, kamu ingin kita pindah? Tanya Nina, suaranya serak. Arman mengangguk. Ya, aku rasa kita perlu pindah ke rumah kita sendiri. Nina, kita harus memiliki ruang pribadi untuk tumbuh bersama, tanpa ada campur tangan yang terlalu besar. Aku yakin, ini juga akan baik untuk ibu. Dia bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik di tempat lain, dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita tanpa merasa tertekan. Nina merasakan hati yang berat, namun di sisi lain, ia juga merasa lega. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk kebahagiaan mereka berdua, dan mungkin untuk Bu Sumi juga. Aku mengerti, Arman. Meskipun aku tidak ingin ibu merasa kesepian, aku tahu kita perlu ruang untuk berkembang bersama. Keputusan untuk pindah rumah bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Arman dan Nina tahu bahwa mereka harus membicarakan hal ini dengan Bu Sumi, meskipun mereka khawatir bahwa ibunya akan merasa terluka. Namun, mereka juga tahu bahwa tanpa langkah ini, hubungan mereka dengan Bu Sumi tidak akan pernah bisa berkembang dengan baik. Malam itu, mereka duduk bersama Bu Sumi di ruang tamu. Arman dan Nina saling bertukar pandang, dan akhirnya Arman memutuskan untuk memulai pembicaraan. Bu, kami ingin berbicara dengan ibu tentang sesuatu yang penting. Bu Sumi, yang sedang duduk dengan tenang, menatap mereka dengan penasaran. Ada apa, Nak? Arman memulai dengan hati-hati. Ibu, aku dan Nina sudah memikirkan sesuatu yang sudah lama kami rasa perlu. Kami merasa, meskipun hubungan kita sudah semakin baik, kita perlu hidup terpisah untuk sementara waktu. Kami ingin pindah ke rumah sendiri, agar bisa membangun kehidupan rumah tangga kami lebih baik lagi. Bu Sumi terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia menatap mereka berdua dengan mata yang penuh kebingungan dan sedikit ketakutan. Pindah ke rumah sendiri? Apa artinya ini, Arman? Apa ibu sudah tidak lagi bisa tinggal dengan kalian? Nina yang melihat ibu mertuanya terlihat bingung, segera menambahkan. Bu, ini bukan berarti kami tidak lagi ingin ada di dekat ibu. Kami hanya merasa bahwa kita semua butuh ruang pribadi. Ibu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik di tempat lain, seperti panti jompo, di mana ibu bisa mendapatkan perhatian lebih dari tenaga profesional. Kami ingin memastikan ibu tetap sehat dan bahagia. Suasana semakin hening. Bu Sumi terlihat sangat terkejut, bahkan sedikit tersinggung. Jadi kalian ingin aku tinggal di panti jompo? Suara Bu Sumi mulai bergetar. Kalian tidak mau lagi tinggal bersama ibumu? Arman menggelengkan kepala dengan lembut. Bukan begitu, Bu. Kami ingin yang terbaik untuk ibu. Dan kami percaya, ini adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Ibu akan mendapatkan perhatian yang lebih baik di sana. Kami tetap akan sering mengunjungi ibu, dan hubungan kita akan lebih sehat tanpa ada ketegangan lagi. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Bu Sumi akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa sangat kesepian mendengar ini, ujarnya, matanya mulai berkaca-kaca. Nina meraih tangan ibu mertuanya, mencoba menenangkan hatinya. Bu, kami tetap akan mendukung ibu. Kami hanya ingin yang terbaik, dan kami tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi kami ingin ibu tahu, ini bukan berarti kami tidak mencintai ibu. Setelah diskusi panjang yang penuh perasaan, Bu Sumi akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk kalian, aku akan mencoba untuk menerima. Aku mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri, tapi aku akan berusaha. Keputusan untuk pindah rumah ini memang berat, tetapi Arman dan Nina merasa lega karena akhirnya bisa membuat keputusan yang jelas. Mereka tahu bahwa ini akan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk saling memahami dan menghargai lebih baik lagi. Keputusan ini membawa mereka ke babak baru dalam hidup mereka,
yang penuh tantangan dan harapan. Dengan langkah ini, mereka berharap bisa mengubah dinamika hubungan mereka dengan Bu Sumi dan juga menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Kini, mereka bisa melangkah lebih bebas, tanpa adanya ketegangan yang menghambat langkah mereka ke depan. Setelah keputusan untuk pindah rumah diambil, kehidupan Arman dan Nina mulai memasuki fase baru. Meskipun proses pindahan penuh tantangan, mereka merasa lega karena akhirnya bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang, jauh dari ketegangan yang ada sebelumnya. Di rumah baru mereka yang sederhana namun nyaman, mereka merasa memiliki ruang untuk tumbuh, baik sebagai pasangan maupun sebagai individu. Pada awalnya, mereka merasa cemas tentang bagaimana Bu Sumi akan menyesuaikan diri di panti jompo. Meskipun mereka telah menjelaskan dengan lembut dan penuh perhatian bahwa ini adalah yang terbaik untuk semua pihak, perasaan bersalah tetap menyelimuti hati mereka. Arman sering mengunjungi Bu Sumi di panti jompo, berbicara dengannya, dan memastikan bahwa ibu mertuanya merasa diperhatikan dan dihargai. Sementara itu, Nina memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaan online-nya. Dengan ruang yang lebih bebas, ia bisa bekerja lebih produktif dan lebih nyaman. Di rumah baru mereka, Nina merasa bahwa ia bisa mewujudkan dirinya sebagai wanita yang mandiri, tanpa harus merasa terbebani oleh harapan-harapan yang tidak realistis dari Bu Sumi. Ia merasa diberdayakan untuk mengejar impian dan merencanakan masa depan bersama Arman tanpa hambatan. Di sisi lain, Bu Sumi, meskipun awalnya kesulitan beradaptasi dengan kehidupannya yang baru, perlahan mulai menerima kenyataan. Meskipun merasa kesepian di awal, ia akhirnya mulai menikmati waktu yang lebih tenang di panti jompo. Ia mendapatkan perhatian yang lebih terfokus dari staf panti jompo dan mulai berinteraksi dengan penghuninya. Dalam waktu singkat, Bu Sumi mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Pada awalnya, Bu Sumi merasa terasingkan. Namun, setelah beberapa minggu, ia mulai merasa lebih nyaman. Ia sering mengirimkan pesan kepada Arman dan Nina, berbagi cerita tentang teman-teman baru yang ia temui di panti, dan terkadang meminta mereka untuk mengunjunginya. Bu Sumi tidak lagi merasa terisolasi, karena ia mulai memahami bahwa ini bukanlah pemisahan, tetapi justru sebuah kesempatan untuk memperoleh perawatan yang lebih baik dan waktu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, hubungan antara Nina dan Bu Sumi mulai memperbaiki diri. Dengan jarak yang ada, keduanya mulai saling menghargai satu sama lain. Nina merasa lebih dihargai oleh Bu Sumi, yang kini tidak lagi mengkritik setiap gerak-geriknya. Begitu juga dengan Bu Sumi, ia mulai lebih menghargai upaya Nina dalam menjaga keluarganya dan berusaha untuk lebih memahami kebutuhan dan cara hidup menantunya. Mereka sering berkomunikasi melalui telepon dan kadang-kadang bertemu saat Arman mengunjungi ibunya. Meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya tanpa hambatan, Nina dan Bu Sumi mulai menyadari bahwa kedamaian datang dari ruang dan waktu yang tepat untuk merenung dan saling memahami. Ada banyak hal yang harus dipelajari, terutama dalam hal saling menghormati batasan dan menjaga keseimbangan antara peran sebagai ibu dan menantu. Bagi Arman, perubahan ini sangat berarti. Ia tidak lagi merasa terjepit di antara dua dunia. Kini, ia bisa menjadi suami yang mendukung tanpa merasa harus memilih antara ibu dan istri. Arman merasa lega melihat ibunya lebih bahagia dan sehat di panti jompo, dan ia juga merasa lebih dekat dengan Nina karena mereka kini memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada rumah tangga mereka. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan mereka dengan lebih serius. Mereka ingin membangun rumah yang lebih baik, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk anak-anak yang mungkin akan datang. Mereka mulai menabung untuk masa depan dan merencanakan perjalanan bersama. Mereka tahu bahwa mereka sudah melalui banyak hal bersama, dan mereka siap menghadapi lebih banyak tantangan sebagai pasangan yang lebih kuat dan lebih dewasa. Nina juga mulai mengeksplorasi berbagai kesempatan dalam pekerjaannya. Ia merasa lebih percaya diri untuk mengambil proyek-proyek yang lebih besar dan lebih menantang. Arman mendukungnya sepenuhnya, dan melihat istrinya tumbuh dan berkembang dalam pekerjaannya memberikan kebahagiaan tersendiri baginya. Meskipun kehidupan mereka belum sempurna, mereka merasa bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka bisa lebih menghargai satu sama lain dan berjuang bersama menuju impian mereka. Di panti jompo, Bu Sumi juga mengalami perubahan yang signifikan. Ia mulai lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan komunitas di sana.
Ia merasa lebih bahagia karena dikelilingi oleh teman-teman baru yang peduli padanya. Dan ia merasa tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton. Meskipun kadang ia merindukan anak-anaknya, ia kini lebih bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah keputusan yang baik untuk dirinya. Ia bahkan mulai lebih sering menghubungi Nina, berbicara dengan hangat dan berbagi kisah-kisah baru dari kehidupan di panti jompo. Perubahan yang terjadi pada Bu Sumi tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memperbaiki hubungan mereka semua. Nina dan Bu Sumi kini lebih sering tertawa bersama ketika mereka bertemu, saling bertukar cerita tentang hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nina merasa bahwa Bu Sumi semakin menghargainya, dan Bu Sumi juga mulai lebih memperhatikan kebutuhan dan perasaan Nina. Setelah beberapa bulan, hubungan antara Nina, Arman, dan Bu Sumi semakin harmonis. Mereka telah menemukan keseimbangan yang tepat. Walaupun tidak lagi tinggal serumah, mereka bisa menikmati waktu berkualitas bersama dan saling mendukung. Arman dan Nina, meskipun menghadapi banyak rintangan, kini memiliki kedamaian yang mereka cari. Mereka tahu bahwa meskipun masa depan tidak selalu bisa diprediksi, mereka memiliki satu sama lain untuk menjalani hidup ini. Dengan segala kebahagiaan dan tantangan yang datang, mereka merasa bahwa mereka siap untuk menghadapinya bersama, dengan lebih banyak harapan dan kepercayaan untuk masa depan mereka. Dan untuk Bu Sumi, perubahan yang terjadi dalam dirinya adalah perjalanan panjang menuju kedamaian dalam hati. Ia tidak lagi merasa bahwa kehidupannya bergantung pada orang lain, tetapi kini ia bisa lebih menerima dan menghargai dirinya sendiri. Dengan kebebasan baru yang ia miliki, Bu Sumi menemukan kembali apa yang benar-benar penting, bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mengendalikan orang lain, tetapi tentang menerima dan menghargai setiap fase kehidupan. Kini, mereka semua memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan harapan yang lebih cerah dan hubungan yang lebih sehat.